Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dori Herlambang, biasa dipanggil Bang Idoy. Dan saya arsitek profesional dan punya minat dan konsentrasi juga, salah satunya tentang arsitektur rumah tradisional Betawi. Oke, bicara tentang rumah tradisional gitu ya. Sebagaimana di suku-suku lainnya di Indonesia, Betawi pun punya ciri khas dalam rumah tinggalnya gitu ya. Atau yang kita sebut dengan arsitektur. Jadi arsitektur rumah tradisional Betawi itu kalau bisa kita lihat, dia merupakan serapan atau banyak pengaruh dari berbagai kebudayaan. Sunda, iya, Jawa juga masuk, Eropa juga ada, Cina, Arab gitu ya. Itu mempengaruhi arsitektur rumah tradisional Betawi. Tapi begitu udah jadi arsitektur Betawi, dia khas, punya kekhasan yang nggak kalau kita cari di tempat asal yang pengaruh tadi nggak ada. Nah, secara umum arsitektur rumah tradisional Betawi itu ada 3 ya modelnya. Patokannya modelnya dari bentuk atapnya. Yang pertama itu adalah rumah kebaya atau rumah bapang, itu istilah lainnya. Nah, rumah kebaya atau bapang ini dia bangunannya bentuknya segi 4 panjang. Nah, pintu masuknya dari sisi yang panjang, gitu kan, sisi panjang, terus atapnya bentuknya pelana, kayak pelana kuda gitu, segitiga gitu ya, terus memanjang gitu kan, segitiga, cuman dia ada terusan di kanan dan kiri, atap terusan gitu ya. Jadi ini menerus dari atap utamanya terus menerus ke samping kanan kiri, dimana pintu masuknya tadi ada dari sisi yang panjang tadi. Nah, itu disebutnya rumah kebaya atau rumah bapang. Nah, yang kedua ada lagi yang disebut dengan rumah gudang. Rumah gudang secara bangunan bentuknya sama juga tuh, persegi panjang. Cuman bedanya sama yang pertama tadi, dia masuk dari sisi yang pendek. Gitu, ya kan? Atapnya bentuknya juga sama, pelana juga, segitiga gitu ya. Pelana panjang gitu ya. Cuman pintu masuknya dari yang sisi pendek. Dimana pintu masuk tadi juga dikasih atap kanopi. Itu intinya rumah Betawi kan, setiap pintu masuk, mau masuk ke dalam rumah tuh ketemu teras lega gitu ya. Rumah kebaya atau bapang tadi punya dia teras lega juga. Rumah gudang juga punya. Nah, yang terakhir disebutnya rumah joglo atau rumah limasan gitu ya. Dia secara atap bentuknya, kalau kita tahu tuh atap limasan gitu ya, limas segi 4 gitu, kayak piramid gitu ya, atau perisai atau jurai gitu nama istilah lainnya kalau dalam dunia arsitektur. Nah, cuman tengahnya ditarik lagi lebih tinggi lagi. Nah, itu kurang lebihnya bentuknya. Sama kalau kita ngelihat kurang lebihnya seperti rumah joglo tadi ya, rumah joglo Jawa maksudnya. Nah, jadi cuman jelas aja kalau rumah joglo Jawa kan di ujung-ujungnya ada ukiran tuh, di atasnya ada ukiran. Nah, kalau rumah Betawi tentunya nggak pakai ukiran gitu ya, nggak ada ukirannya. Dia pintu masuknya sama, masuk dari sisi ya karena dia bentuknya relatif kotak gitu ya. Bentuk rumah yang tadi atap limasan atau atap joglo, bentuk denahnya relatif kotak. Nah, dia bisa masuk dari sisi mana saja, yang penting ada teras. Nah, itu ciri khas rumah Betawi, selalu ada teras lega. Jadi sebagaimana rumah tradisional suku lainnya, ada yang namanya ornamen arsitektur atau ragam hias. Nah, rumah Betawi juga gitu, punya dia ada ornamen estetik atau ragam hias gitu ya. Nah, kurang lebihnya nih, yang pertama ya kalau saya sebutin, yang pertama itu gigi balang. Gigi balang itu dia adanya di bawah atap tuh, di lisplang. Bentuknya dia kayak gerigi-gerigi gitu ya, berjajar gitu ya di lisplang atap gitu ya. Yang kalau kita lihat satu biji, kalau kita gedein, dia bentuknya segitiga madep bawah. Cuman dia berjajar banyak. Nah, itu gigi balang yang pertama. Itu paling khas dari rumah Betawi. Gigi balang pada arsitektur Betawi itu bermakna sebagai bentuk segitiga itu menyimbolkan bagaimana manusia itu yakin dan percaya kepada Tuhan. Tentunya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk segitiga itu kan bentuk pertalian antara manusia
Tuhan, dia paling atas gitu, dan lingkungan. Itu satu unit gigi balang bermakna seperti itu. Nah, ketika kemudian gigi balang itu berjejer banyak, itu kan menampilkan semacam gerigi-gerigi gitu ya. Gerigi-gerigi seperti di kaki belalang gitu ya, gigi balang makanya. Nah, itu maksudnya sih gerigi, awalnya gerigi di kaki belalang, disingkat jadi gigi balang. Nah, gigi balang ini menyimbolkan satu filosofi sifat dari hewan belalang yang memang tekun, ulet, disimbolkan sebagai hewan yang mengunyah, mengerat pohon gitu ya, batang pelan-pelan sampai akhirnya tercapai maksudnya gitu ya, hingga patah gitu. Nah, itu simbol dari kejujuran, keuletan orang Betawi. Nah, paling khas lagi yang kedua adalah pagar langkan ya. Pagar langkan itu adalah dia pagar pembatas pada teras rumah orang Betawi. Nah, rumah orang Betawi kan biasanya terasnya lega tuh, gede. Nah, itu ada pagar pembatasnya tuh, disebutnya pagar langkan. Dia yang ngebatasin dari ruang luar gitu ya, ke mau masuk ke dalam rumah orang Betawi. Dia pagar pada prinsipnya sih papan yang disusun tapi dibikin motif. Itu disebutnya pagar langkan ya. Pagar langkan itu secara filosofis dia kayak semacam penjaga gitu ya, penjaga yang melindungi rumah pada bagian pintu masuk. Nah, itu secara filosofisnya adalah yaitu penjaga. Kalau secara fungsi kan sesuai dengan fungsinya, bahwa pagar langkan tersebut membatasi orang atau sesuatu yang tidak diundang, binatang dalam hal ini, yang nyelonong ke dalam rumah gitu ya. Orang pun juga akan tahu, jadi oh ini ada batas antara bagian luar dengan bagian dalam. Karena teras itu menjadi ruang transisi dari luar rumah ke dalam rumah. Nah, transisinya melalui teras tadi yang ya orang kalau nggak diundang juga nggak bisa masuk. Paling tidak dia sampai batas pagar tadi, assalamualaikum gitu ya, nggak boleh nyelonong ke dalam gitu. Nah, itu dia menjaga ruang transisi tadi. Nah, itu pagar langkan. Kenapa rumah Betawi itu terasnya besar-besar? Karena memang dia berfungsi sebagai ruang transisi dari ruang luar ke ruang dalam. Secara fungsional dia menjadi ruang tamu. Jadi orang Betawi kalau nerima tamu dari luar tuh di ruang teras tadi. Makanya suka ada kursi dan meja nyai kita nyebutnya. Nah, di situ nerima tamu ya. Masih pada teras tersebut juga terkadang ada rumah Betawi yang di pinggir kirinya itu dikasih kayak balai-balai. Nah, balai-balai itu tempat selonjoran atau santai gitu ya. Kalau sore-sore biasanya pemilik rumah santai di situ, dia kumpul sama keluarga sembari ngomongin hal-hal yang sifatnya santai, tidak resmi. Sebelah kirinya tuh biasanya begitu. Nah, itulah kemudian kenapa teras rumah Betawi menjadi besar. Selain fungsi menerima tamu, juga fungsi tempat santai sembari memperhatikan lingkungan di luar rumah tersebut oleh si pemilik rumah. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah itu konsol besi ukir. Nah, konsol besi ukir ini biasanya ada di teras rumah orang Betawi juga. Dia fungsinya buat nahan atap gitu ya. Kan teras tadi ada atapnya begitu tuh. Nah, dia ada tiang kayu, nah terus ada konsol penahan atap di sudutnya gitu kan. Dia bentuknya dari besi tempa yang bentuknya ukir atau lengkung atau kayak motif flora. Nah, itu biasa tuh, itu khas pengaruh dari Eropa itu. Yang berikutnya ada lagi daun pintu dan daun jendela yang panelnya berbentuk kisi-kisi lubang angin gitu ya. Kalau kalian pada tahu kisi-kisi begitu ya. Nah, itu disebutnya daun pintu dan daun jendela krepyak. Nah, dia kisi-kisi gitu yang bisa angin liwat deh tuh, molos di situ. Nah, itu khas yang lainnya. Khas berikutnya ada lagi lubang angin bentuk wajik ya. Lubang angin wajik ini dia dari kayak kayu-kayu yang bersilang-silang gitu, silang-silang gitu. Nah, itu lubang angin khas rumah Betawi itu. Itu silang-silang itu lubang-lubang angin. Atau ada juga yang memang dibikin lebih bagus lagi dengan ukiran motif flora atau motif matahari, dia papan tapi dilobangin gitu ya. Nah, itu lubang angin motif wajik. Lubang angin itu dibutuhkan jelas sebagai secara fungsional dia memang tempat ngalirin udara ya, udara mengalir dari luar gitu ke dalam supaya nggak pengep. Nah, secara estetik dia dibuat yang standar itu biasanya bentuknya wajik, ya kan, bentuk wajik silang-silang. Tapi
Ada juga yang kemudian membuatnya secara estetik dengan pola papan yang dilubangi, membentuk semacam ukiran berbentuk flora atau bunga matahari atau matahari gitu ya, flora-flora tadi. Tapi intinya ya lubang-lubang tadi gitu. Dia biasanya di atas pintu masuk ruang depan sama di bagian jendela di kanan kirinya. Kemudian yang berikutnya, ornamen yang berikutnya adalah hiasan sopi-sopi. Hiasan sopi-sopi itu begini. Kalau kalian pada tahu ini segitiga, tembok yang berbentuk segitiga di bawah atap. Kan ini atapnya bentuknya segitiga, kan ada temboknya kan. Kalau kita lihat dari luar. Nah, di situ biasanya ada ornamen atau hiasan berbentuk flora atau matahari juga. Nah, itu kayak ukiran juga, ada di tengah tuh bunder tuh. Nah, jadi kelihatan cakep tuh kalau dilihat dari luar, ragam hias. Nah, ada lagi yang lainnya adalah kaca patri. Nah, kaca patri ini biasanya untuk yang ya duitnya udah lumayan banyak gitu ya, orang Betawi. Panel pintu dan jendela tadi yang tadinya krepyak itu dibikin dari kaca patri. Kaca yang ada motif gambar bunga atau kaligrafi berwarna-warni. Nah, itu kaca patri. Nah, itu kurang lebihnya beberapa jenis ornamen atau ragam hias dari rumah tradisional Betawi. Nah, tadi udah saya sebutin tuh ragam hias atau jenis-jenis ornamen estetiknya rumah tradisional Betawi. Nah, salah satunya gigi balang. Nah, saya mau lebih detailkan lagi jelaskan. Gigi balang itu juga ada motifnya macam-macam. Jadi dia bukan sekedar segitiga madep bawah doang, bukan gitu ya. Kurang lebihnya tuh ada 5. Secara umum itu ada 5 tipe. Yang pertama itu tipe tumpal. Nah, jadi tipe tumpal itu dari gigi balang tadi kalau kita ambil satu, ya, dia bentuknya itu tumpal itu seperti segitiga. Jadi kalau satu gigi itu dicowok itu segitiga gitu, trek gitu ya. Nah, itu satu ya. Terus tengahnya ada bolongan gitu. Nah, itu kalau kita ambil satu giginya, segitiga cet tumpal gitu 2 kali. Ada ceper, terus ada bolongan tengahnya. Nah, itu suatu unit giginya. Dan diulang menjadi gerigi dan seterusnya. Nah, itu yang kita nyebutnya tuh model tumpal gitu ya. Nah, yang kedua ada lagi yang disebutnya model wajik. Model wajik itu kayak motif tumpal tadi, cuman dia nggak ceper. Dan dia cuman sekali doang, cek gitu ya. Wajik itu kan bentuknya segi 4 gitu kan. Wajik gitu. Cuman tengahnya sama, ada bunderan juga. Nah, itu disebutnya model wajik. Kalau satu unitnya kita lihat tuh berjejer. Nah, yang berikutnya ada lagi model wajik susun 2. Nah, wajik susun 2 ini prinsipnya sama seperti wajik yang pertama tadi, bentuk segi 4 gitu, tapi di 2 kali. Satu gini, terus 2 kali gitu, 2 kali wajik. Cuman dia nggak pakai bolongan bundar karena jadinya kepanjangan. Jadi bolongan bundarnya nggak ada, wajiknya 2 kali. Gitu. Itu disebutnya wajik susun 2. Yang berikutnya ada lagi model potongan waru. Nah, potongan waru ini kalau kita ngelihatnya satu unit giginya kita ambil, dia bentuk segitiga tadi kayak wajik, cuman dicoak pinggir kanan dan kirinya secara setengah lingkaran. Jadi coakan bolongan itu setengah lingkaran kanan dan kirinya si wajik tadi tuh. Nah, dan dia nggak pakai bolongan lingkaran di tengah, di atasnya enggak. Nah, satu unit gigi model potongan waru tadi, kalau kita lihat sekilas ya bentuknya seperti daun waru gitu ya. Daun waru tuh daun yang kayak kalau di kartu tuh skop gitu. Nah, terus bentuknya berjejer banyak deh. Nah, itu potongan waru modelnya. Nah, yang terakhir adalah model kuntum melati. Kuntum melati ini dia kalau kita lihat bunga melati yang lagi masih kuncup rada belum mekar gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat siluetnya atau kita potong tengahnya gitu ya. Nah, seperti itulah kemudian satu unit gigi balang yang model kuntum melati. Dia begini terus ada kayak ukiran begitu, set gitu ya. Satu unitnya begitu dan dia tengahnya ada bolongan. Nah, itu satu unitnya kalau diambil model kuntum melati terus berjajar banyak gigi balang. Nah, itu kurang lebihnya ada 5 model atau 5 tipe gigi balang yang ada di rumah tradisional Betawi. Ornamen Betawi itu masih bisa kita temui banyak pengrajinnya di daerah Jagakarsa tuh. Nah, karena memang
Jagakarsa itu kan menjadi pusat perkampungan budaya Betawi ya, yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta khusus untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Betawi, sehingga memang banyak sekali di sana terdapat pengrajin-pengrajin yang bikin gigi balang, bikin pagar langkan, atau ornamen-ornamen ragam hias lainnya. Bahkan di sana banyak itu terdapat. Nah, itu daerah situ. Nah, kemudian kalau kita mau lihat di mana sih rumah-rumah Betawi yang masih asli seperti itu, kalau secara sebaran sih memang sudah langka gitu ya, sudah jarang sekali di DKI Jakarta. Kalaupun iya masih bisa kita lihat secara natural, itu di daerah pinggiran Jakarta ke arah Bekasi, kemudian ke arah Depok, ke arah Tangerang, itu masih ada tuh banyak tuh yang model begitu tuh, pakai jenis-jenis model rumah Betawi. Nah, kalau mau lihat yang secara terpelihara, secara sengaja dibuat, ya itu tadi di perkampungan budaya Betawi. Itu saya tuh babakan Jagakarsa. Nah, itu semua jenis model rumah Betawi beserta atributnya ada di situ semua di daerah Jagakarsa, pusat perkampungan budaya Betawi. Nah, seperti itulah ornamen dan ragam hias di dalam rumah tradisional Betawi. Jadi kesimpulannya memang yang khas dan unik dari arsitektur rumah tradisional Betawi itu, walaupun dia dipengaruhi oleh berbagai ragam kebudayaan dari luar gitu ya, dari luar Betawi, tapi dia membentuk sebuah ciri khas tersendiri dari percampuran tadi, sebagaimana memang prinsipnya kebudayaan Betawi. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kebudayaan Betawi, dalam hal ini rumah tradisionalnya, menjadi unik gitu. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.